Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita kepada semua kawan-kawan saya bahwa ilmu agama zaman dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau zaman dulu mereka benar-benar mendalami ilmu agama dan mereka pun bisa serta mampu membuktikan ilmu agama. Berbeda dengan zaman sekarang. Kebanyakan zaman sekarang orang hanya bisa bercerita. Kalau menurut sejarah, para zaman dulu, para aulia zaman dulu itu memiliki ilmu agama yang sangat tinggi, yang betul-betul bisa mereka buktikan secara nyata. Kalau saya perhatikan, sudah jarang, bahkan langka orang yang memiliki ilmu agama seperti para pemuka-pemuka agama zaman dulu. Malah, orang yang memiliki ilmu agama zaman dulu dianggap sudah tidak ada, sudah tidak mungkin. Padahal menurut saya yang bisa dan mampu membuktikan ilmu agama itu ada, walaupun mereka-mereka itu sedikit jumlahnya dan mereka-mereka jarang tampak, jarang menampilkan di depan orang banyak. Tapi saya yakin masih ada orang-orang yang bisa membuktikan secara nyata ilmu agama. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa perbedaan dalam penerangan-penerangan ilmu agama dalam konten-konten saya sebelumnya. Begini ceritanya. Dulu saya sempat kebingungan bagaimana caranya membedakan antara ilmu yang bermain dengan saudara kembar dan ilmu meraga sukma yang dimiliki oleh Budak Angon. Karena saya bingung bagaimana membedakannya, akhirnya terlintas dalam pikiran saya untuk bertanya kepada sepuh saya. Singkat cerita, saya pun menemui sepuh saya. Saya bertanya kepada sepuh saya, bagaimana kita bisa membedakan antara ilmu saudara kembar dengan ilmu meraga sukma?
Karena pada saat yang bersamaan sepertinya sama. Lalu sepuh saya menjawab, kalau bermain dengan saudara kembar, kata sepuh saya, matanya saudara kembar yang melihat itu sama dengan mata kita. Telinganya saudara kembar kita mendengar sama dengan telinga kita. Seperti begini contohnya. Misalnya kita ada di posisi A. Lalu kita menyuruh saudara kembar kita pergi ke posisi B. Nah, kita tahu apa yang dilihat saudara kembar kita di posisi B. Kita mendengar apa yang didengar oleh saudara kembar kita di posisi B. Dan kita merasa apa yang dirasakan saudara kembar kita di posisi B. Jadi, semua gerak saudara kembar kita di posisi B, kita tahu percis. Lalu sepuh saya bicara lagi. Sudah mengerti kamu? Katanya seperti itu. Saya menjawab, saya sedikit mengerti sepuh. Kemudian sepuh saya melanjutkan. Berbeda dengan kita menggunakan ilmu meraga sukma. Kalau ilmu meraga sukma, misalnya seperti kita ada di posisi A. Di sekitar kita itu banyak kerumunan orang. Misalnya kita dikelilingi beberapa orang. Nah, tiba-tiba ada yang mau jahat sama kita, misalnya seperti itu. Orang-orang yang di sekitar kita tiba-tiba terlihat oleh orang yang mau jahat sama kita mirip dengan kita. Sehingga yang mau jahat sama kita sulit membedakan mana yang aslinya kita. Nah, itu sedikit penjabarannya. Jadi, kalau bermain dengan meraga sukma, di sekitar kita, di sekeliling kita, bisa terlihat seperti kita. Sedangkan bermain dengan saudara kembar, itu asli kita. Walaupun sesungguhnya bayangan kita. Nah, di situ saya mulai paham perbedaan di antara bermain dengan saudara kembar dan bermain dengan ilmu meraga sukma. Jadi, menurut pemikiran saya, sepertinya sulit untuk dibedakan. Tapi setelah sepuh saya menjelaskan, saya mengerti. Sangat beda sekali antara bermain dengan saudara kembar dan bermain dengan ilmu meraga sukma. Walaupun sepertinya sama. Lalu sepuh saya bertanya lagi ke saya,
apakah sudah cukup penjelasannya, katanya. Saya bilang, cukup sepuh. Sudah, kalau cukup sih, katanya. Dari cerita tadi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa sangat berbeda jauh antara ilmu saudara kembar dengan ilmu meraga sukma budak Angon. Akhir kata, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya pribadi maupun untuk orang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.